Aduh, Hei, kenapa kok lemas gitu sih? Lagi ada masalah? Sini-sini dong, cerita nggak apa-apa. kenapa sih Rit? Udah bahasa itu kayak gini banget ya ternyata. Banyak banget gitu masalahnya. Masalah satu selesai, satunya datang lagi. Capek banget. Bikin hati nggak enak terus. Mau gini ngerasa salah. Nggak percaya diri, galau. Dan galaunya itu kadang nggak tahu gitu apa yang digalauin. Parahnya lagi nih ya, biasanya tuh kepikiran aneh-aneh gitu. Yang nggak tahu itu bakalan kejadian beneran atau enggak. Jadi ngehambat aktivitas deh. Kamu lagi overthinking nih ya. Ya gitu deh. Wah, 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 ini nih. Selamat datang di fase kedewasaan. Ya, kok selamat sih? Udah, nurut aja. Itu tuh nggak boleh keterusan, nggak baik tahu. Maunya juga kayak gitu, tapi bingung harus ngapain. Pikirannya stuck di sini-sini aja. Nah, kebetulan banget nih, Naf. Barusan aku habis lihat Instagram dan ada poster yang keren banget sih dari akun resmi event keluarga mahasiswa Muslim Pertanian UGM. Dia itu lagi ngadain lomba podcast. Gimana nih kalau kita bisa ikutan? Gas, segar. Wah, boleh banget tuh. Gas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rati, Lentera Hati, wadah inspirasi untuk kaum Islami. Hai semua. Selamat menunaikan ibadah puasa, Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. dan selamat datang di Rati, Lentera Hati, wadah inspirasi untuk kaum Islami. Gimana nih kabarnya? Semoga nih ya, semua teman-teman selalu dalam halaqah karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini nih, Bareng aku Nafa dan aku Farid. jadi buat kamu para pendengar setia, stay tune ya. Karena kita berdua bakalan ngasih tahu informasi menarik banget buat kamu. Karena tadi kita udah janji ya Naf ya, kita bakal sharing seputar apa sih Naf? Kasih tahu nggak ya? Ya, kasih tahu dong. Oke. Kali ini kita bakalan sharing dengan judul Obati Kegelisahan dengan Membaca Al-Quran. Masya Allah. Kegelisahan-kegelisahan gini nih Rit, yang biasanya banyak banget dialami sama anak-anak muda. Wait. BTW nih ya, kita juga muda loh Naf. Jadi ini kita lagi bahas diri kita sendiri nih Naf. Betul banget Rit, at least kita kan udah pernah di fase anak muda zaman sekarang nih. Mungkin lagi overthinking dengan segala hal yang pastinya belum pernah terjadi. Wah, ini kayaknya aku banget Rit. Orangnya lagi ngaku. Mungkin bukan kamu aja sih Naf ya. Bahkan nih semua orang tanpa terkecuali pasti itu pernah mengalami fase masa muda yang mereka itu terombang-ambing akan suatu kegelisahan Naf. Ngomong-ngomong kegelisahan nih Rit, ada yang hubungannya dengan fase anak muda. Menurut artikel yang aku baca nih, Gimana tuh? ditulis dalam artikel tersebut beberapa tanda-tanda yang muncul saat kegelisahan depresi anak muda. Wah, jadi sebelum terjerumus berarti itu kita akan ada tanda-tanda dulu ya Naf ya? Bener banget, Rit. Nah, tanda-tanda seorang remaja tersebut depresi yaitu sedih berkepanjangan dan merasa tidak berdaya, sudah mudah tersinggung, sering merasa letih berkepanjangan, dan yang lebih menakutkan lagi nih ya, ingin coba-coba buat mengakhiri hidupnya atau bunuh diri, Rit. Astagfirullahaladzim. Gak habis pikir sih. Ternyata itu di luar sana masih banyak banget anak muda nih yang mengalami kegelisahan di masanya. Bicara tentang anak muda nih atau remaja ya, maka kita akan dihadapkan dengan pemandangan yang ironis. Sebuah generasi yang menjadi tumpuan masa muda kehidupan manusia. Bahkan mestinya nih ya, mereka itu tampil menjadi penyungsung kebaikan, malah menjadi rusak dan bahkan banyak yang gugur dikarenakan kegelisahan terhadap sesuatu yang nggak jelas kenyataannya, Rit. Nah, yang menjadi salah satu pemicu kegelisahan yang dialami anak muda zaman saat ini ya Naf ya, itu mereka itu banyak banget dari mereka overthinking yang berujung kegelisahan yang tak kunjung selesai. Kejadian di mana perilaku anak muda tersebut dalam memikirkan segala sesuatu secara berlebihan. Hal ini tuh sering dipicu dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti mereka memiliki trauma di masa lalu, takut akan masa depan, dan lain sebagainya. Betul banget, Rit. Jika seseorang sudah terjebak nih ya dalam overthinking, maka ia akan dihantui dalam rasa takut, ragu dalam mengambil keputusan, dan kekhawatiran-khawatiran itu yang berlebihan, Rit. Situasi tersebut pastinya membuat hati dan pikiran itu jadi nggak nyaman, situasinya itu jadi nanti itu
bakalan sulit untuk diatasi dan akibatnya akan berdampak negatif terhadap aktivitas kita sehari-hari. Dan overthinking itu tentunya nggak baik banget nih buat tubuh kita, Rit, karena overthinking berpengaruh pada kesehatan fisik. Betul banget. Sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala nih, Naf, hal-hal gaib termasuk masa depan dan takdir itu akan membantu kita untuk lebih mudah mengendalikan pikiran. Jika keyakinan itu tetap ada di hati kita lillahi ta'ala, maka yang harus kita lakukan adalah berusaha sebaik mungkin dan menyerahkan segala hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar pikiran yang negatif itu tidak terus menguasai pikiran kita. Jadi sejatinya kita tetap harus berusaha dan gas terus, Rit, tanpa melihat hasil. Seperti tanpa kita itu nggak boleh berekspektasi kepada nanti hasilnya. Karena kegelisahan-kegelisahan yang dialami anak muda saat ini itu sudah menjadi fitrah manusia melewati berbagai alur proses dalam kehidupan, Rit. Dan kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pikiran yang negatif itu disebabkan kita gelisah itu nggak akan pernah terjadi. Jadi bismillah aja deh. Nah, aku jadi ingat sesuatu ayat nih, Naf. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di muka bumi ini, melainkan semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini linear sama tafsir yang ada di kitab Jami' al-Bayan fi Ta'wil Quran karya ulama tafsir Imam Tabari. Beliau itu menjelaskan bahwa penafsiran dalam ayat tersebut adalah ayat ini merupakan jaminan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah penjamin kekuatan dan kehidupan manusia, Naf. Betul, jadi nih jika kita manusia sepenuhnya itu harus percaya akan hal itu, maka dia akan menjadi seorang yang optimis. Setidaknya sikap optimis yang membuatnya itu harus tetap berusaha. Berusaha bukan hanya tentang mencari hasil, tetapi tentang menjalani hidup sebagai hamba Tuhan yang mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Nah, ngomongin tentang suatu permasalahan nih ya, Naf ya, tentunya dong ada sebuah jalan keluarnya. Begitupun dengan kegelisahan yang dialami oleh setiap orang, wabil khususnya anak muda saat ini. Emang iya, Rit? Wah, boleh kasih tahu dong apa aja tuh penyembuh kegelisahan? Iya dong ada. Oke, sebelum itu kita perlu flashback lagi nih bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pernah menurunkan kitab melalui Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia loh. Wah, kalau gitu pasti Al-Quran bukan sih, Rit? Nah, betul banget. Dan Al-Quran itu bukan hanya petunjuk loh, melainkan sebagai penyembuh atau pengobat terhadap kegelisahan, ketidakberdayaan menanggung beban hidup, kegagalan, dan permasalahan berat lainnya. Dan perintah Allah dalam Islam sudah ditegaskan dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat 28. Orang-orang yang beriman akan memiliki hati yang tenang dan tentram jika selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu akan menjadi tentram. Aku setuju sih sama dengan surat Ar-Ra'd ini. Karena apa? Karena aku itu dulu pernah ngalami keterpurukan yang sangat dahsyat sekali ya, kayak pernah gagal atau galau gitu atau masa depan. Nah, aku itu coba untuk baca Al-Quran setelah sholat atau selang waktu aku lagi gak ngapa-ngapain. Nah, itu kayak plong banget, kayak tiba-tiba kayak hati itu gak ada, kayak tentram gitu loh. Kalau kamu gimana, Naf? Setuju banget, Rit. Aku juga sama sih kayak kamu. Menurut aku nih ya, Al-Quran itu emang obat dari segala kegelisahan hati. Aku pernah juga nih tiba-tiba gelisah, gak jelas tuh apa yang di pikiranku itu gak jelas itu apa. Jadi pas aku sholat, aku langsung coba deh sambung sama baca Al-Quran. Dan bener banget hati aku tuh jadi kayak tenang gitu. Kayak ada yang ngarahin lagi, Rit. Jadi nih, buat kamu yang lagi di fase ini dan yang lagi mengalami ini, please stop overthinking. Tetap tenang dan gak boleh keterusan terpuruk, guys. Ingat, obati kegelisahan dengan membaca Al-Quran sesuai dengan judul podcast kita kali ini. Tetap semangat dan Terima kasih telah mendengarkan podcast Rati. Lentera hati, wadah inspirasi untuk kaum Islami. Don't forget, Get up with Al-Quran. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.